Hari Kamis 11 April 2019, menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres, DPD Partai Golkar Samarinda melakukan pembekalan saksi di Convention Hall Sempaja Samarinda. Pembekalan saksi ini dihadiri oleh 5.094 peserta saksi dan akan mendapatkan pelatihan pembekalan dalam pengamanan surat suara partai di tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang. PLT Ketua DPD Golkar Samarinda, Hatta Zainal, dalam keterangannya kepada wartawan, pembekalan ini dilakukan agar para saksi bisa mengetahui tugas dan fungsinya yang nantinya akan dilaksanakan di setiap TPS, sehingga suara Partai Golkar dapat dikawal hingga pada saat rekapitulasi. Kemudian juga untuk di setiap TPS, Partai Golkar akan menempatkan 2 saksi utama dan ditambah saksi cadangan sebagai antisipasi, karena dikhawatirkan proses pelaksanaan pemilu nantinya tidak menutup kemungkinan bisa selesai sampai malam. Saya sebagai PLT Ketua Golkar Kota Samarinda pada hari ini menyelenggarakan pembekalan kepada kader-kader saya yang menjadi saksi di TPS nanti, agar supaya mereka mengetahui akan tugas dan fungsi mereka yang akan dilaksanakan di setiap TPS, sehingga pemahaman sebagai tugasnya itu perlu kita jelaskan melalui pembekalan ini. Kita tahu bahwa kita harus menjaga suara kita. Suara Golkar harus dijaga oleh saksi, baik di TPS maupun nanti di tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ini yang harus dijelaskan kepada mereka, sehingga mereka memahami akan tugas dan fungsinya. Sementara itu, dari Rudi Masud dalam keterangannya kepada awak media setelah usai acara pembekalan saksi, dikatakannya bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim di pusat kalaupun nantinya Rudi Masud terpilih untuk duduk di Senayan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, kalau kami insya Allah nanti akan mewakili seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Yang utama yang akan kita perjuangkan adalah menyerap seluruh aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Ada beberapa bidang. Pertama adalah bidang pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting. Berdasarkan data BPS kita, masyarakat Kalimantan Timur ini hanya mengenyam pendidikan 9,6 tahun. Hampir rata-rata tidak lulus SMU untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ini data BPS. Yang kedua adalah berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan kita kenapa rendah sekali? Karena tingkat pendidikannya rendah sekali. Berdasarkan data BPS, hampir 8% jumlah penduduk Kalimantan Timur ini adalah pengangguran. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan kita, ini tingkat angka kematian bayi sangat tinggi untuk di Kalimantan Timur. Dan belum lagi infrastruktur. Infrastruktur kita sangat-sangat buruk. Infrastruktur kita ini hampir boleh dikatakan setelah Indonesia ini merdeka 74 tahun, masyarakat Kalimantan, kami menginginkan mudah-mudahan insya Allah kalau masyarakat Kalimantan Timur ini memberikan kontribusi suara, khususnya Partai Golkar dan bil khusus kepada kami akan memperjuangkan ini di skalanya untuk di skala nasional.